Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerlina Putri Lukretia dari kelas 1B Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang materi makalah saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan 1. Indeks pembangunan manusia. 2. Pengaruh ekspor. 3. Tenaga kerja. 4. Pengaruh pertumbuhan daerah Magelang. 5. Pengaruh pertumbuhan daerah Klaten. 1. Indeks pembangunan manusia. Human Development Index atau HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Hasil penelitian menemukan bahwa IPM terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta dengan mulai signifikan sebesar 0,38 lebih kecil dari 0,1. Hasil koefisien regresi IPM adalah sebesar 0,25 yang berarti bahwa setiap peningkatan IPM sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25% dengan asumsi variabel lain konstan. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. 2. Pengaruh ekspor. Ekspor yaitu salah satu tolak ukur yang penting untuk dapat mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara. Ekspor merupakan kegiatan dalam berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri lalu dijual di luar negeri. Nilai ekspor yang ada di Provinsi Yogyakarta Februari 2022 mencapai 47,2 juta US dollar atau turun 8,88% dibanding Januari 2022. Perbandingan pada bulan Februari 2021, yaitu nilai ekspor naik sebesar 2,39%. Secara kumulatif, nilai ekspor daerah istimewa Yogyakarta Januari sampai Februari 2022 mencapai 99,0 juta US dollar atau naik 16,33% dibanding periode yang sama tahun 2021. Menurut Provinsi Pelabuhan, muat ekspor daerah istimewa Yogyakarta sebesar pada Februari 2022. 3. Tenaga kerja penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu untuk menambah produksi suatu barang. Pengaruh positif atau negatif dari pertambahan tenaga kerja tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap secara produktif, memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Sementara modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun sejalan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa masih tingginya setengah pengangguran di Yogyakarta, sementara tenaga kerja dengan pendidikan menengah diduga memiliki pekerja di luar Yogyakarta. Hal tersebut perlu menjadi kebijakan bahwa ketersediaan modal manusia yang berkualitas di daerah istimewa Yogyakarta masih belum diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, secara khusus terjadi perdebatan dengan kondisi di daerah Yogyakarta. 4. Pengaruh pertumbuhan daerah Magelang. Perekonomian daerah Kabupaten Magelang yang diukur berdasarkan besaran pokok domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada 2019 mencapai 23,49 triliun rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 23,25 triliun rupiah. Ekonomi Kabupaten Magelang 2019 tumbuh 5,30%, sedikit lebih cepat dibanding 2018 yang sebesar 5,28%. Pertumbuhan ekonomi Magelang terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta dengan nilai signifikan sebesar 0,17 lebih kecil dari 0,1. Hasil koefisien regresi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar minus 0,53 yang berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Magelang sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,53% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya. 5. Pengaruh pertumbuhan daerah Klaten. Pertumbuhan ekonomi Klaten terbukti tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Yogyakarta, disebabkan karena pertanian menjadi salah satu pilar pembangun di daerah Klaten, Jawa Tengah.
dalam mewujudkan masyarakat yang tata titi tentram Karta Raharja sebagai visi perjuangan pembangunan daerah tersebut. Menurut Sunarno, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2019 mencapai 5,77. Capaian ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi baik tingkat provinsi 5,34 maupun nasional 5,02. Indeks pembangunan manusia atau IPM sampai tahun 2019 mencapai 75,29. Capaian ini di atas rata-rata capaian provinsi yaitu 71,73 dan nasional 71,39. Untuk penanggulangan kemiskinan, bahwa angka kemiskinan dari tahun 2017 sampai 2019 selalu mengalami penurunan 40,15 menjadi 12,28 dengan laju penurunan angka kemiskinan 0,68. Baiklah, berdasarkan hasil penelitian di atas, saya dapat menarik kesimpulan yaitu 1. Indeks pembangunan manusia atau IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Yogyakarta. Artinya, kenaikan indeks pembangunan manusia akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. 2. Ekspor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Yogyakarta. 3. Tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. 4. Pertumbuhan daerah Magelang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta, yang artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi di daerah Magelang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. 5. Pertumbuhan ekonomi daerah Klaten tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Karena tidak adanya kesamaan dari jenis industri sektor pertanian sehingga tidak ada timbal balik dari kedua daerah tersebut. Dan juga saran, yaitu 1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta, maka pemerintah perlu meningkatkan IPM, menghindari pergerakan nilai dolar yang tidak jelas. Ada baiknya eksportir mencari sebuah investasi lain untuk mengurangi resiko bisnis yang tidak menentu. 2. Pemerintah seharusnya memperluas lapangan kerja sehingga mampu menampung angkatan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dan 3. Diperlukan adanya kerjasama antara daerah agar terciptanya hubungan timbal balik sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.